Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal ke-11, kita membaca bersama-sama. Ibrani pasal ke-11 ayat yang ke-21 dan yang ke-22. Ibrani pasal 11 ayat ke-21 dan 22. Kita membaca bersama-sama. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Sekali lagi saya membaca kalimat yang terakhir 21 dan permulaan 22. Karena iman, Yakub memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. 22. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, beri kekuatan kepada kami untuk mengerti apa yang menjadi contoh-contoh, teladan-teladan yang ditinggalkan kepada kami dari nenek moyang iman orang yang sejati. Kami bersyukur kepadamu untuk semua yang sudah dicatat di dalam Alkitab. Kami bersyukur kepadamu untuk hasil daripada perjuangan mereka melintasi segala kesulitan. Kami bersyukur kepadamu apa yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh mengatasi semua kesulitan berdasarkan janji dan kekuatan Tuhan sudah pernah dialami oleh mereka orang-orang yang agung. Beri kepada kami kekuatan, ketaatan, keinsyafan dan kerelaan untuk mengikuti teladan mereka yang sungguh-sungguh kami kagumi. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah kebaktian pada pagi ini. Berkati hamba-Mu yang hina. Berkati pemberitaan firman dari mimbar ini. Dalam nama Yesus pula kami mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, di dalam kali yang terakhir kita bicara tentang iman daripada Yakub, kita melihat beberapa peristiwa yang penting di dalam hidupnya, yaitu peristiwa Betel dan peristiwa Peniel. Saudara-saudara, di peristiwa Betel dia bertemu dengan Tuhan dan dia bangun, dia sadar ini adalah yang disebut bait Allah, ini adalah disebut pintu surga. Waktu itu tidak ada bangunan, tidak ada gedung, maka istilah bait Allah yang pertama dipakai di Alkitab justru bukan untuk gedung. Saudara-saudara sekalian, jikalau kita memegahkan gedung tapi tidak memegahkan penyertaan Tuhan, kita memegahkan gedung dan kita tidak mementingkan akan firman yang dikabarkan dan kehadiran Kristus di dalam encounter yang inisiatif daripada Tuhan Allah sendiri, maka gereja itu gagal total. Saudara-saudara, pada waktu bait Allah yang didirikan lebih daripada 46 tahun sampai pada waktu Yesus hidup di dunia ini, begitu megah, bisa dilihat dari 25 kilometer di padang belantara. Akan semua cahaya yang merefleksikan matahari daripada atap yang dibungkus dengan emas di dalam Yerusalem itu, begitu menjadi kemegahan orang Israel. Sebelum lebih dari 10 tahun selesai dan dipakai, maka Tuhan memperbolehkan bait Allah itu dihancurkan dan dileburkan karena api yang begitu besar dan tidak ada satu batu yang tinggal di atas batu. Maka kita melihat istilah bait Allah, Betel, ini bukan dipentingkan oleh Tuhan dengan bangunan yang kelihatan, tapi ada penyertaan, persekutuan, firman, kehadiran Tuhan. Dan kehadiran Tuhan yang paling konkret akhirnya kita mengerti sebagai Immanuel, yaitu inkarnasi Kristus. Kristus menyertai kita, Kristus berada di tengah-tengah kita, dan dia membawa dua hal kepada kita, yaitu anugerah dan kebenaran.
Anugerah difokuskan kepada keselamatan, kebenaran difokuskan kepada firman diajarkan kepada manusia. Saudara-saudara, inilah arti sesungguhnya daripada Immanuel. Ini arti sesungguhnya Tuhan beserta dengan kita. Ini arti sesungguhnya Betel. Saudara-saudara, peristiwa kedua daripada Yakub yaitu Peniel. Di sana Tuhan bergulat dengan dia. Tuhan akhirnya mempeluntirkan kakinya, jadikan dia lumpuh seumur hidup. Mulai hari itu, di sini kita melihat kebesaran Tuhan untuk mengalahkan kecongkakan manusia. Manusia bagaimana hebat, bagaimana berkuasa, bagaimana cerdas, bagaimana pintar pakai IQ-nya atau pintar pakai akalnya. Akhirnya Tuhan bilang, oke, engkau seumur hidup dengan licik, dengan nakal, dengan cara penipuan sudah mendapatkan keunggulan seperti ini. Sekarang saya kasih tahu sama kamu, di hadapan saya mampu membikinkan engkau lumpuh sampai mati. Saudara-saudara, dan Tuhan tidak menyembuhkan Yakub. Yakub satu kali dipeluntir pahanya sampai mati, dia menjadi orang deglok. Saudara-saudara, apakah ajaran daripada peristiwa ini yang kita boleh terima? Ini berarti kepada kita, jangan sombong, jangan congkak, jangan anggap diri kita hebat. Saudara-saudara, bagaimana hebat, kuasa kita terbatas. Pada saat Tuhan mau mempeluntirkan satu urat saja dari paha seseorang, yang paling kaya bisa menjadi bangkrut, yang paling sehat bisa menjadi deglok, yang paling pintar bisa kelihatan seperti orang bodoh. Saudara-saudara, pada waktu Yakub membiarkan istrinya 4 orang dan 12 anak laki-lakinya dan 1 anak perempuannya dan pembantu-pembantu beratus-ratus, apalagi domba-domba dan semua binatang-binatang, hewan-hewan yang dimiliki seluruh aset, menyeberang akan sungai itu. Dia sendiri tinggal di belakang karena dia tahu di depan ada bahaya. Nah, ini pintar dan nakalnya seperti ini. Barang siapa yang paling pintar dan nakal, dia selalu menganggap orang lain bodoh. Dia anggap dia ada cara untuk menghindarkan diri dari segala bencana. Saudara-saudara, karena depan ada bahaya, lu pergi dulu, saya tinggal di belakang, sini lebih aman. Wang Mingtao berkata di dalam satu artikel etikanya, mengatakan, jika ada bahaya, jalan di depan. Jika ada bahagia, membiarkan orang lain dulu. Wah, saya sangat kagum dan saya kaget sekali ada pendeta yang mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Dan berkawanlah dengan orang yang mempunyai sifat seperti ini. Jikalau kawanmu semua kebaikan dia rebut, semua kecilakan ditinggal supaya kamu mati, itu bukan kawan yang baik. Saudara-saudara, menjadi orang yang mempunyai etika tinggi, berani mengundurkan diri pada waktu dapat bahagian keuntungan, berani menanggung susah pada waktu bahaya di depan, berada di depan pada waktu mara bahaya tiba kepadamu. Biarkan orang lain dahulu jika ada keuntungan bagi dia. Ini semua kalimat yang sulit dijalankan. Saudara-saudara, Yakub ini adalah seseorang yang pintar sekali. Ada kesulitan, orang lain di depan, dia di belakang, semua pergi, sudah menyeberang, dia sendiri di sungai ini. Saudara-saudara, tetapi dia tidak tahu di situ ada bahaya, di sini tenang, di sini ada mata Tuhan melihat. Lu nakal ya, lu licik ya, oke, saya bergulat dengan engkau. Waktu semua sudah pergi, datang seorang gede bergumul dengan dia, baru dia tahu cilaka, terlalu cepat suruh anak-anak yang gede pergi. Mestinya 12 anak pergi, 6 jadi bodyguardnya dia, baru bisa menghadapi kesulitan ini. Tetapi dia harus bergulat luar biasa. Saudara-saudara, Yakub itu orang berjuang dari muda sampai tua, sampai tua-tua tetap niat perjuangannya belum tua. Hebat ya. Jadi semua anak tidak ada dengan dia, dia satu orang masih bisa mengalahkan malaikat itu. Malaikat itu sebenarnya siapa? Yesus. Itu ada Yesus sebelum inkarnasi. Bagaimana mengetahui? Karena namanya Allah kok. Engkau sudah mengalahkan manusia. Nah, engkau bisa mengalahkan Allah.
Mengapa dikatakan mengalahkan Allah? Apakah berarti sungguh-sungguh manusia mampu mengalahkan Tuhan Allah? Tidak. Pada waktu Allah mau bertarung dengan manusia, Dia sengaja mengtakar diri dengan kekuatan manusia supaya tidak overpower, overstrength untuk mendestroy limited man. Saudara-saudara, Allah selalu begitu. Itu yang diarti di dalam perjanjian baru. Tidak ada sesuatu yang melebihi kesanggupan kita sebagai ujian yang diberikan kepada kita. Jika Tuhan menguji kita, jika Tuhan memberikan kesulitan kepada kita, Dia selalu mengukur kemampuan kita sampai di mana. Lalu Dia mengukur kekuatan yang perlu dipakai untuk menguji kita sampai di mana, sehingga ada sesuatu keseimbangan. Saudara-saudara, dan di luar batas itu masih ada kuasa Allah yang tidak terbatas, yang manusia selalu tidak mengerti. Pada waktu manusia mempunyai keunggulan sedikit, seperti Tuhan kalah, seperti saya menang. Misalnya, setelah saya menipu, tetap tidak dihukum. Setelah saya berdosa, tetap tidak tahu. Setelah saya menyeleweng, tetap tidak orang bisa mengadili saya. Manusia pada saat seperti itu selalu menganggap diri hebat, selalu mulai menghina orang-orang yang dianggap pintar, menghina pemimpin-pemimpin agama, menghina Tuhan, menghina Sang Penciptanya. Saudara-saudara, itulah sebab kadang-kadang pendeta-pendeta yang tidak mengetahui dosa manusia sampai di mana, pintarnya cuma bisa menghibur orang berdosa, pintarnya mencari muka orang yang kaya. Tuhan sulit memakainya. Tapi orang berani menegur dosa-dosa, termasuk presiden, termasuk raja, termasuk orang-orang yang paling kaya. Orang yang betul-betul dipakai Tuhan dengan keberanian seperti itu, saudara, mungkin bahaya sekali bagi dia. Tapi di situ memberikan tanda dia hamba Tuhan yang sejati. Saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan membatas diri sehingga engkau kira Tuhan bodoh. Engkau kira Tuhan tidak bisa mengetahui dosamu. Engkau kira Tuhan bisa ditipu. Engkau kira Tuhan tidak bisa mengadili engkau karena kuasa Dia tidak ada. Bukan. Begitulah sebabnya Tuhan menyatakan, perkiraanmu salah Yakub. Sekarang tahulah bahwa saya bukan tidak tahu seperti apa yang kau taksirkan. Saya bukan tidak berkuasa seperti apa yang kau kirakan. Coba dipeluntir satu kali, seumur hidup deadlock. Saudara-saudara, orang mengatakan penyakit dari setan, bukan dari Tuhan. Alkitab mengatakan ini kali Tuhan yang memberikan dia deadlock, memberikan dia sakit, memberikan dia menjadi lumpuh, menjadi orang cacat seumur hidup. Dari mana? Dari Tuhan. Siapa yang mengatakan kalau sakit dari setan, kalau kaya dari Tuhan, kalau cilaka dari setan, kalau berkat dari Tuhan? Itu justru ajaran setan. Itu justru ajaran, bukan Alkitab. Alkitab berkata kepada kita, Tuhan sanggup. Tuhan bisa menjadikan orang paling kaya bangkrut. Tuhan bisa jadikan orang miskin duduk di pinggir raja. Tuhan bisa merubah seluruhnya. Tuhan bisa menjadikan orang yang namakan diri cinta sama Dia seperti Yakub, tapi penuh dengan pembohongan, dipeluntir kakinya sampai menjadi lumpuh seumur hidup. Saudara bisa membayangkan pagi-pagi itu anak-anak dia yang sudah lama menunggu, Papa sepanjang malam suruh kita datang, dia sendiri belum datang. Mereka akhirnya melihat Papa yang tua menyeberang dengan perahu yang kecil seorang diri. Waktu naik pantai, loh Papa kok jadi lain. Mulai hari ini Papa tidak pernah jalan baik-baik. Dia menjadi orang deadlock. Posturnya, gagahnya, sifat pahlawannya, kehebatannya, dan yang dikagumi oleh anak-anak, itu image sudah hilang. My father is no more a hero. My father is no more a giant. My father is a sick person. Dia menjadi orang sakit, orang lumpuh, orang yang tidak bisa berjalan dengan baik-baik sampai mati. Saudara-saudara, mungkin perlu Tuhan kerja di dalam hidupmu sampai engkau baru bisa sempurna. Kalau tubuh menjadi tidak sempurna. Kadang-kadang Tuhan mau jiwamu sempurna, engkau tidak mau. Tuhan lumpuhkan tubuhmu supaya imanmu sempurna. Kadang-kadang Tuhan hancurkan segala idemu supaya engkau bertobat. Jangan menunggu ganjaran Tuhan seperti ini baru dia bertobat. Maka itu peristiwa yang penting sekali. Saudara-saudara, mengapa saya mengulangi peristiwa lagi? Karena pada waktu dia sebelum mati, dia memberkati kedua anak Yusuf. Kenapa tidak tulis dia memberkati Yusuf?
Tidak bisa. Karena Yusuf sudah sukses. Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri daripada negara yang paling besar di seluruh dunia. Hebat tak? Orang asing bisa menjadi Perdana Menteri dari Mesir. Ini tidak pernah. Ini Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri daripada kerajaan Mesir. Saat itu belum ada kerajaan Romawi, belum ada kerajaan Assyria, belum ada kerajaan-kerajaan lain yang bisa banding dengan Mesir. Yang paling-paling hanya Mesopotamia. Tapi waktu itu Mesopotamia sudah mulai merosot, tetapi Mesir sedang menanjak, melangit. Sehingga Perdana Menteri Mesir dijabat oleh seorang yang bernama Yusuf. Berarti Yusuf tidak perlu diberkati lagi. Nah, mengapa Yusuf belum pernah diberkati oleh Yakub? Karena Yusuf dari kecil dijadikan anak emas, dan dia hanya cinta akan Yusuf dan tidak cinta 10 kakaknya yang lain. Bikin bencana besar, bikin pertarungan keluarga, bikin membenci daripada keluarga daripada Yakub itu. Akhirnya dia ditipu. 10 anak mengatakan, anak yang kau paling kasihi sudah dimakan singa, sudah dimakan binatang yang buas. Saudara-saudara, kalau Abraham, anak yang paling dikasihi, disuruh dipersembahkan di Gunung Muria kepada Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan, yang ambil Tuhan. Tetapi karena terlalu cinta kepada Yusuf, akhirnya Yusuf bukan diambil Tuhan, diambil singa. Jadi Yakub itu nangis, terus nangis. Ini anak yang paling disayang. Ini satu-satunya anak-anak emas, anak mutiara, anak berlian, anak yang paling dicintai. Dan sekarang dengan pakaian yang berlumuran dengan darah, dia mengetahui habislah nyawa anak itu. Sayangnya waktu itu belum ada cara deteksi dengan metode DNA. Jadi tidak tahu kalau darah itu darahnya kambing atau darahnya dari binatang luas. Ya pokoknya percaya. Nangis berpuluh-puluh tahun. Saudara-saudara, mengapa saya mengatakan berpuluh-puluh tahun? Paling sedikit 15 sampai 20 tahun penipuan itu baru terbongkar. Karena pada waktu Benyamin, adik satu-satunya daripada Yusuf, 12 saudara, ke-11 namanya Yusuf, ke-12 namanya Benyamin. Waktu Benyamin ketemu lagi dengan kakaknya, dirangkul. Waktu itu Alkitab mencatat Benyamin sudah 10 anak. Waktu pergi masih bujangan. Waktu ketemu lagi 10 anak, adiknya 10 anak, berarti sudah puluhan tahun. Kalau 2 tahun 1 anak, paling sedikit sudah 20 tahun baru ketemu. Berarti Yakub ditipu oleh mereka begitu lama. Dan di tengah-tengah peristiwa yang begitu panjang itu, terjadinya peristiwa Peniel, peristiwa dia deglok. Dan saudara-saudara, orang kalau sudah deglok, sudah pincang, sudah lumpuh, mana bisa jalan lagi kecuali pakai apa? Tongkat. Nah, ini muncul ayatnya. Pada waktu dia memberkati kedua anak Yusuf, dia pegang tongkat menyembah Tuhan Allah. Oh, saya sangat tersentuh. Saya tergerak sekali. Kenapa harus memegang tongkat? Kalau ayat ini diterjemahkan memegang kepalanya daripada tempat tidur, itu mungkin dari Septuaginta. Tetapi kebanyakan menerjemahkan memegang kepala tongkat. Berarti apa? Tuhan, yang bikin saya lumpuh adalah Engkau. Yang bikin saya masih hidup harus memakai tongkat adalah perintah-Mu, adalah kehendak-Mu. Ini tongkat setiap kali saya pegang, saya mengerti saya tidak bisa lagi bersandar kepada diri. Saya tidak boleh lagi anggap diri pintar. Saya hidup berjalan melalui tongkat ini. Karena apa? Ini pengajaran dari Tuhan. Tuhan memeluntir urat saya. Tuhan merusak paha saya supaya saya bersandar kepada Dia, bukan bersandar kepada diri. Saudara-saudara, maka pada waktu dia memberikan berkat, dia pegang tongkat itu. Tongkat ini tanda dia sudah lumpuh. Tongkat ini tanda kuasa Tuhan atas dia. Tongkat ini tanda Tuhan mempunyai kehendak lebih tinggi daripada kemauan manusia. Tongkat ini membuat dia sadar, I am nothing. I cannot depend on myself. I am nothing. I depend on this stick. I depend on the experience which God made in my life.
Saudara-saudara, dengan demikian dia memberikan berkat kebuat dua anak Yusuf. Tapi dia tetap seorang nabi, karena dia mau orang lihat ke depan. Dia seorang pekah, meskipun dia nakal, meskipun dia banyak kesalahan, tapi dia mempunyai iman yang melihat ke depan. Itu sebab pada waktu Perdana Menteri Mesir membawa kedua anak, Efraim dan Manasseh, datang kepada dia. Manasseh anak sulung, Efraim anak kedua, anak bungsu karena Yusuf. Hanya dua anak. Lalu dia bilang, "Pa, sebelum engkau meninggal, berkati anakku, yaitu cucumu. Engkau tidak pernah memberkati aku. Tak perlu memberkati aku, karena Tuhan sendiri yang memberkati aku." Saudara-saudara, cinta papa mama kepada anak kadang-kadang membuat hancur anak. Karena Yakub terlalu cinta akan Yusuf, bikin Yusuf nasibnya jadi malang, dijual ke Mesir, tidak kelihatan papa mama lagi berpuluh-puluh tahun. Karena apa? Karena cinta papanya memang cinta yang pilih kasih, cinta yang tidak adil. Jadi makin cinta makin merusak. Saudara-saudara, hati-hati, jangan overprotect your children. Jangan terlalu mencintai anak sampai akhirnya merusak dia. Itu adalah satu bahaya yang besar, dan ini fakta yang selalu terjadi. Karena pilih kasih mengakibatkan keluargamu penuh dengan pedang, penuh dengan peperangan, penuh dengan permusuhan, penuh dengan saling membunuh karena engkau pilih kasih. Saudara-saudara, karena cinta dia, akhirnya tidak bisa bertemu dia, lalu tidak bisa memberkati dia, karena dia sudah pergi, dia sudah hilang. Katanya sudah dimakan oleh semua itu binatang-binatang yang jahat di tengah-tengah padang belantara. Oh, dia menangis, dia tidak memberkati. Waktu dia tua menemukan Yusuf, saudara-saudara, Yakub hidup sampai 137 tahun. Waktu dia menemukan Yusuf, dia sudah tua sekali, sudah tidak lagi jelas matanya. Dia mungkin sudah katarak, dia sudah tidak bisa lihat. Tapi dia dengan sukacita menerima, dan dia tidak pernah bisa memberkati Yusuf. Karena nasib dan perjalanan Yusuf bukan di tangan papanya. Papa cinta pun percuma, karena yang penting di dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang ada ibu yang mati, kekhawatiran anaknya akan bagaimana. Ada papa yang mati, ketakutan anaknya akan bagaimana. Tidak usah takut. Sebenarnya yang membesarkan anak itu Tuhan Allah, bukan kamu. Yang bikin anak itu bisa berjuang kadang-kadang Tuhan, bukan kamu. Justru banyak papa mama yang merusakkan anak. Itu sebab kalau Tuhan membiarkan kita mati sebelum melihat anak kita besar, tidak apa-apa. Kalau Tuhan membiarkan engkau jadi anak piatu sebelum orang tua itu bisa membesarkan engkau, tidak apa-apa. Saudara-saudara, karena apa? Engkau harus belajar ada Bapa di surga yang betul-betul mencintai kita dan memimpin akan kita. Saya sendiri umur 3, papa saya meninggal dunia. Lalu saya pikir, kalau papa saya masih ada waktu itu, lebih baik atau lebih jelek daripada papa mama saya? Tidak ada. Saya tidak bisa memberikan jawaban. Setahu saya, waktu papa saya sudah makin tua, makin lemah tubuhnya, dia sudah makin longgar dalam pendidikan, sehingga anak-anak bagaimanapun tidak terlalu dituntut lagi. Tapi mama saya lain. Mama saya itu minta anak mesti sekolah bagaimanapun susah, sekolah setinggi mungkin, tidak boleh longgar. Sehingga papa sama mama berbeda. Akibatnya papa saya meninggal dunia, Tuhan tidak membiarkan saya terlantar. Dia memakai mama saya yang dengan sehati membesarkan saya, mungkin lebih baik. Jadi kadang-kadang kita pikir ini lebih baik, itu lebih baik. Tidak tentu. Nah, saudara-saudara, demikian dalam kasusnya ini. Pada waktu Yusuf itu tidak dipelihara oleh papa mama sendiri, karena dia takut kepada Tuhan, maka seumur hidup dia tetap diberkati Tuhan. Kita akan bicara tentang iman Yusuf di 4 tahap yang penting sekali. Dan hari ini kita teruskan dengan akhirnya bagaimana Yakub memberkati kedua anak daripada Yusuf. Pada waktu Yusuf memberikan 2 anak kepada papanya, dia mengatakan Manasseh itu adalah kakak, Efraim itu adalah adik. Maka dia sengaja memakai tangan kiri pegang Manasseh untuk menghadapi papanya, supaya tangan kanan boleh memberkati anak yang besar. Dia pakai tangan kanan
membawa Efraim, anak bungsu, mendekati papanya supaya tangan kiri yang memberikan berkat kepada adiknya. Nah saudara-saudara, tetapi Yakub yang kabur matanya, yang sudah tua itu, begitu mengetahui dua cucu sudah datang kepada dia, lalu Yusuf, perdana menteri yang mulia, minta kepada orang tua yang tadinya pengungsi, sekarang diberikan makanan. Papa, tolong berkati kedua anakku. Dia tidak membanggakan diri sebagai seorang perdana menteri. Dia tidak menghina papanya sebagai pengungsi. Dia mengetahui yang penting adalah berkat rohani dari orang tua, berkat rohani dan orang beriman, nenek moyang yang beriman, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tolong berkati. Yakub bilang, oh baik, saya berkati kedua anakmu. Begitu ulurkan tangan, diselang tangannya, tangan kanan ke kepala Efraim, tangan kiri ke kepala Manasye. Saudara-saudara, pada waktu selang begini berarti salah dong. Ini tangan kanan, tangan penting, tangan utama, tangan kanan, tangan yang memberikan berkat. Kenapa tangan kanan pergi anak bungsu, tangan kiri kau pergi anak yang sulung? Maka kaget. Perdana menteri kalau kaget, perdana menteri kalau marah, dia boleh perintahkan, ayo robah tanganmu. Maka tidak senang. Akhirnya mengatakan, hati Yusuf sangat tidak senang melihat papanya selang begini. Dia bilang, saya mengingatkan yang di kananmu, inilah Manasye, anak sulungku. Yang di kirimu, ini Efraim, ini anak bungsuku. Silakan jangan silang tanganmu, Pak. Didengar tak? Tidak didengar. Kenapa tidak didengar? Karena papanya mempunyai kepekaan, mempunyai pengertian, mempunyai kesadaran dari Tuhan yang tidak ada pada Yusuf. Saudara-saudara, jangan hina orang tua. Jangan kira engkau sudah belajar PhD, sudah mempunyai pengetahuan lebih banyak. Pengetahuan orang tua kadang-kadang mempunyai sesuatu pengertian instinktif atau satu pengertian dari kumpulan kristalisasi pengalaman eksperimental yang engkau tidak ada. Dia bilang, aku tahu nak. Wah, saya waktu baca saya rasa kagum luar biasa. Aku tahu nak, yang ini sulung, yang ini bungsu. Tetapi aku tahu nak, bahwa hari depan bungsu akan lebih baik dari hari depan daripada anak sulung ini. Yusuf tidak bisa jawab apa-apa. Karena pengalaman bersama dengan Tuhan, pengalaman berdoa kepada Tuhan, pengalaman bersekutu dengan Tuhan, pengalaman bersandar kepada Tuhan, jauh papanya lebih banyak daripada dia. Dia patuh, dia tidak bisa debat, dia tidak bisa apa-apa. Yakub yang pegang tongkat sekarang mau memberikan berkat kepada kedua cucu. Dia selang karena dia mempunyai pandangan hari depan. Saudara-saudara, ini semua bersifat kenabian. Ini semua bersifat visi hari depan. Sekarang saya perhatikan, saudara-saudara, seluruh gereja GRI tidak boleh melayani gereja ini dengan keadaan sekarang. Harus melihat apa yang Tuhan mau maju. Kalau tidak lihat dari depan, hanya membereskan sekarang, engkau pasti dikurung dan engkau pasti diremukkan oleh setan. Saudara-saudara, ini satu prinsip. Maka saya mengharap yang meneruskan pekerjaan saya kalau saya mati, harus orang yang mengerti visi dari Tuhan dengan jelas. Bukan karena mereka pimpin di dalam leadership. Semua leadership yang saya baca itu nothing. Leadership daripada barat itu sistem-sistem bagaimana mengatur orang. Itu leadership kelas 2. Itu leadership organisasi. Itu leadership daripada administratif. Bukan leadership of visioner. Leader visioner adalah orang yang bisa melihat hari depan. Dan Alkitab mengatakan Ishak melihat hari depan, Yakub melihat hari depan, Abraham melihat hari depan. Maka mereka ada leadership yang betul-betul di dalam kerajaan Allah. Leadership yang betul-betul menentukan arah daripada seluruh gerakan. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian dia silangkan tangan. Dia tidak mau berubah. Wah, orang tua ini kolotnya, orang tua ini kok begitu kolot, begitu kaku. Tidak, karena ada sesuatu unsur yang tidak boleh berubah, yang sudah dilihat dengan mata yang tajam di dalam kerohanian dia tentang rencana Allah. Efraim akan menjadi penting,
Maka dia memberikan berkat. Setelah memberikan berkat, apa boleh buat? Yusuf hanya menerima, meskipun tidak senang, meskipun tidak sesuai dengan pikirannya dia. Tapi dia mengetahui pasti ada unsur X dari faktor rohani yang saya tidak tahu, sehingga papaku melakukan hal itu. Sesudah itu Yakub tidak banyak ngomong sama anak. Dia pegang tongkat, lalu dia menyembah Allah, lalu dia mati. Menyembah Allah, hubungan apa dengan pegang tongkat itu? Karena tongkat ini adalah satu ingatan, only God is your God. You are nothing. Jangan bersandar kepada dirimu. Jangan kira dirimu hebat, dirimu pinter, dirimu berpengalaman, dirimu berpengetahuan. Saudara-saudara, ini semua ajaran dari Alkitab yang begitu penting. Sangat memberikan kesan, memberikan gerakan, iluminasi, memberikan pencerahan, memberikan pembaruan di dalam pemikiran kita masing-masing. Yakub adalah orang yang beriman. Sebelum dia mati, dia menyembah Tuhan dan mengeluarkan satu kalimat. Dia Yehova yang menggembalakan aku sepanjang umur hidupku. The Lord is my shepherd who shepherd my life and the whole life on this earth. Dialah yang telah menggembala aku sepanjang hidup di dunia ini. Saudara-saudara, kita semua senang sekali akan satu mazmur yang disebut Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak berkurangan apa-apa. Saudara senang mazmur itu? Senang? Senang kalimat kedua kan? Tak kekurangan apa-apa, itu yang paling senang ya. Saudara-saudara, mazmur itu harus dimengerti. The Lord is now, is always, now, always, is in the whole my life. He is my shepherd. Kalau kalimat itu tidak mengerti, tidak usah baca selanjutnya. The Lord is my shepherd. Pada waktu saya di dalam perut mama itu gelisah. Banyak anak, gimana hidupkan? Suami sudah tua. Saudara-saudara, papa saya lebih besar umurnya 21 tahun dari mama saya. Karena apa? Istrinya mati, dia menikah lagi, dapat yang muda sekali. Mama saya umur 17, papa saya 38. Lalu sudah menikah dengan ayah saya. Di dalam 16 tahun 11 anak. Lalu bagaimana ini? Suami sudah tua, ini anak terus lahir. Bagaimana ini? Meskipun suaminya kaya sekali, tapi bagaimana? Waktu itu dia sendiri pergi cari pendeta. Dia pergi cari pendeta. Boksu, anak saya sudah begitu banyak, sekarang hamil lagi. Bagaimana? Yang dia tanya itu Stephen Tong di dalamnya. Ini bagaimana? Ini sudah makin susah, makin sulit. Peperangan mau datang, zaman peperangan Jepang. Bagaimana saya terus hamil? Bagaimana? Saya takut. Saya tidak tahu bagaimana. Gelisah, mama saya gelisah, betul gelisah. Saudara tahu, pendeta itu mengatakan kalimat apa sama dia? Jangan lupa, setiap rumput ada embunnya sendiri. Rumput banyak, tetap ada embunnya atas rumput yang banyak. Kalau Tuhan mengizinkan anak ini dilahir, ada berkat Tuhan untuk anak ini yang kau cemas. Saudara-saudara, sebenarnya yang membesarkan kita siapa? Yang menggembala kita siapa? Saya kira iman dari Yakub betul-betul pada kalimat terakhir sebelum dia mati, dia mengerti. The Lord is my shepherd. Tuhan penggembalaku. Nah, kalimat itu begitu mempengaruhi saya, sehingga seumur hidup ini kalau orang puji, saya tidak hirau. Orang maki-maki saya juga tidak marah. Orang benci sama saya kasihan sama dia. Karena apa? The Lord is my shepherd. You are nothing. Saya tidak akan dipengaruhi, dikagetkan oleh pengkritikan orang kepada saya. Diancam, dikritik, difitnah, diumpat. Nothing. The Lord is my shepherd. Saudara-saudara, Tuhan gembalaku. Barang siapa yang tidak pernah berbagian, berandil di dalam membesarkan aku, mau mencabut aku dari dunia, tak mungkin. Ini dalil. Barang siapa yang tidak pernah menolong engkau, membesarkan engkau, mau menjatuhkan engkau, tak mungkin. Barang siapa yang tidak pernah mendoakan engkau, mau mengkutuk engkau, tak mungkin. The Lord is my shepherd. Yakub tahu
Bagaimana dia dibesarkan, bagaimana dia mengalami kesulitan. Dari permulaan Tuhan menyatakan tangga dari surga kepada dia. Your help is not from outside, from your surrounding, but from above. Saudara-saudara, pada waktu satu kali saya tidak kerjakan apa-apa, tapi karena saya membela kebenaran, akibatnya yang tidak senang, menulis surat ribuan ke seluruh dunia, merusak nama saya. Waktu itu pertama kali saya rasa jadi manusia begitu susah ya. Saya sebelum khotbah ke Manila, surat mereka sudah tiba, menjelek-jelekan saya. Sebelum ke Hong Kong, surat sudah tiba. Saya bilang, bagaimana ya? Ini quacky loh, sudah bukan keki, quacky. Karena yang ditulis itu tidak, saya tidak kerjakan itu. Ini semua fitnaan. Lalu bagaimana? Marah-marah, tidak ada gunanya. Marah-marah hanya menyatakan kejelekanmu aja. Senyum-senyum kayak orang gila. Jadi tidak boleh senyum, tidak boleh marah. Bagaimana ini? Doa sama Tuhan. Tuhan bilang, yang merusak engkau namanya siapa sih? Mereka siapa sih? Pernah mendoakan kamu tidak? Pernah membesarkan kamu tidak? Pernah mendorong kamu? Pernah mendidik kamu? Tidak. Kalau yang tidak pernah ikut mendidik kamu, menghancurkan kamu, tak mungkin. Kalau orang yang tidak pernah mendoakan kamu, sekarang mengkutuk kamu, juga tak jadi. Ini mesti pikir. Saudara jangan takut. Your relationship personally with God is more important than relationship from others. Kita belajar satu hal. Siapapun di pikir saya berbaik-baik, saya berdamai dengan dia. Tetapi jangan kira saya andalkan dia. Tidak. Kita berandal kepada Tuhan. Amin. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Kalau mama saya kutuk saya, cilaka. Karena dia yang besarkan saya. Kalau mama saya maki saya, wah cilaka. Karena dia yang saben hari doa bagi saya. Nah kalau orang sudah begitu banyak berdoa, berpuasa bagi kamu, dari mulut dia tidak sembarangan akan maki-maki atau menghina kamu. Tidak mungkin. Mama yang iri anak bukan tidak ada. Arthur Schopenhauer, seorang profesor di Berlin, seorang filosof yang terkenal. Saudara, mamanya iri anaknya karena anak lebih pintar. Sampai pada satu hari seorang bernama pujangga bernama Goethe berkata kepada papa mamanya daripada Schopenhauer, your son is a genius, great thought he has. Oh yes, thank you very much. Mamanya ngomong, sudah pulang ngamuk sama anaknya, sengaja bertengkar sama anaknya, lalu melempar anaknya dari loteng ke bawah. Ada mama yang dempal begitu ya, hebatnya iri hati. Bukan tidak ada, tetapi seluruh dunia umumnya ibu yang mengasihi kamu, yang mendoakan kamu, yang membesarkan kamu, yang terus menasihat kamu, dia tidak akan mengfitnah merusak namamu. Tidak usah takut. Kalau fitnaan umpatan jelek-jeleknya daripada orang lain yang tidak ada hubungan dengan kamu, tidak usah takut juga. Karena nothing to do, tidak bisa apa-apa. Yang tanam kalau cabut dia tahu bagaimana cabutnya. Kalau yang tidak pernah bagaimana tanamnya, mau cabut, Tuhan tidak izinkan. Jadi saudara perhatikan, ini pelajaran yang penting sekali. The Lord is my shepherd. No one can destroy me except God's will. Itu sebab di dalam hidup, di dalam dunia ini kita diancam, diejek, disiksa, dianiaya. Nothing. Doesn't matter. Karena semua penganiayaan dari orang-orang musuh kita yang tidak takut kepada Tuhan hanya dipakai Tuhan untuk membuat fondasi kita lebih kuat, bikin akar kita lebih kokoh, bikin kita karakter lebih teguh. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya tidak membela Yakub. Yakub banyak nakal, banyak susah, tapi dia akhirnya dihajar oleh Tuhan dan dia menjadi orang yang mencintai Tuhan. Dan kalimat terakhir, the Lord is my shepherd. Kepada Tuhan yang menggembala aku sejak kecil sampai mati, seumur hidup dia gembalaku. Maka dia menyembah dan menghembuskan napas terakhir. Saudara-saudara, saya mau tanya, waktu engkau mati napas terakhir, engkau menghembus dengan kalimat apa? Bersungut-sungut? Marah-marah? Mengkritik orang? Mengkutuk orang baru mati? Tidak. Mari kita seperti Yakub, pada detik terakhir mengetahui, my God is my shepherd. Tuhan yang menggembala aku sampai sekarang, sampai tua, sampai mati. Dan dia menghembuskan napas terakhir, menyerahkan nyawa kepada Tuhan sang gembala yang kekal itu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih
untuk semua pengajaran, semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami di dalam kitab suci yang ajaib ini. Begitu banyak ajaran-ajaran yang boleh kami gali, begitu banyak pengalaman-pengalaman yang boleh kami terima, begitu banyak bijaksana-bijaksana yang boleh kami dididik. Kami bersyukur kepadamu untuk semua tokoh-tokoh iman yang telah menjadi teladan bagi kami. Berkatilah kami supaya kami menjadi seorang yang kokoh, seorang yang tegar, seorang yang berani, karena kami mengetahui Engkau gembala kami. Ajarkan kami untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh berjalan di dalam kehendak-Mu, di dalam rencana-Mu, sehingga kami tidak menghiraukan semua kesulitan yang berada dari 4 penjuru, dan kami tetap menengadah ke atas. Karena ada tangga dari surga yang menjadi pertolongan kami. Ada pengantara yang membawa doa kami ke atas dan membawa anugerah Tuhan turun ke bawah. Kami bersyukur karena yang menguji kami adalah Tuhan sendiri. Yang memeluntir kami, bikin kami lumpuh adalah Tuhan sendiri. Dan yang teruskan hidup kami dengan sudah cacat masih hidup adalah anugerah Tuhan sendiri. Kami berterima kasih untuk segala ganjaran yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berterima kasih untuk segala hajaran, segala pukulan, dan segala ujian yang diizinkan hanya oleh Tuhan. Ajarkan kami untuk belajar bahwa kami hanya digembalakan oleh Tuhan, dan kami bersyukur dan kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.